Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk mengcloning sebuah operating system Raspberry Pi 4B yang sebelumnya sudah kita install dan sudah kita konfigurasi. Dan kenapa kok kita melakukan cloning gitu ya? Mungkin aja kita sudah menginstal beberapa library yang cukup lengkap di Raspberry-nya, misal ya kita udah menginstal library kayak OpenCV, TensorFlow, TensorFlow-Lite gitu ya. Kalau kita install mulai dari awal itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, dan dengan mengcloning kita bisa lebih cepat gitu ya. Namun catatannya kita harus ukuran microSD-nya harus sesuai ya. Jadi kalau Raspberry kita ini tuh dia menggunakan microSD 32 GB, jadi kita harus sediakan microSD yang sama ukurannya, size-nya sama 32 GB. Kalau misal kita menggunakan 16 GB nanti saya rasa nggak akan bisa ya gitu ya. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan ukurannya gitu ya. Dan juga kalau misal kita menggunakan microSD yang 64 GB, nanti size dari 64 GB ini kemakan semua gitu ya. Kekurangannya di situ ya. Dan bagaimana tahapan-tahapannya ya? Jadi pertama kita harus matiin dulu ya. Kita harus matiin dulu Raspberry yang akan kita cloning. Jadi ini saya remote, saya matiin. Habis itu sudah mati ya. Ini powernya saya matiin dulu. Saya lepas powernya. Lalu kita lepas microSD-nya di sini ya. Oke, kita lepas. Kemudian ini microSD-nya saya hubungkan ke card reader. Lalu card reader ini saya hubungkan ke laptop saya. Jadi kalau muncul seperti ini kita close saja dan lalu kita perlu menginstal aplikasi namanya Win32 Disk Imager ini ya. Nanti jika Anda nggak ada, nanti saya sediakan di link deskripsi saya. Jadi silahkan diikutin proses instalasinya gitu ya. Karena saya sudah ada ini ya, maka ini saya akan close aja. Selanjutnya saya akan jalankan Win32 Disk Imager ini. Lalu saya klik icon folder ini dan saya akan letakkan di desktop. Saya akan membuat sebuah folder ya, OS cloningan gitu ya, Raspberry Pi 4B, size nya 32 GB, biar kita tahu ya size nya ini 32 GB. Jadi kalau nanti kita mau cloning ya kita harus sediakan microSD yang sama gitu ya size-nya. Kemudian saya akan double klik, saya sudah masuk di folder OS cloningan yang tadi kita buat. Di sini kita ketik nama file hasil cloningannya, misal hasil cloning OS Raspberry Pi 4B ini ya, lalu tambahin .img gini ya, sesuai dengan format yang di sini ya. Jadi nanti namanya apa gitu ya, misal seperti ini, lalu Anda ketik it kemudian img seperti ini. Ikutin format yang baku yang dari aplikasinya ya. Kita klik open. Selanjutnya di tahap ini kita tinggal klik read. Ya udah selesai. Lalu kita klik OK dan kita klik exit. Dan selanjutnya kita akan cek ya, cek dulu. Dan inilah hasilnya, hasil cloningannya ya. Nah ini formatnya .img ya, kita bisa cek formatnya .img. Kemudian ini kita eject.
Selanjutnya ini saya lepas, lalu saya sediakan microSD yang size-nya sama, yaitu 32 GB. Saya hubungkan ke card reader, dan card readernya saya hubungkan ke laptop saya. Muncul seperti ini, kita close saja. Pertama-tama saya akan hapus data yang ada di microSD-nya. Saya menggunakan aplikasi SD Formatter lagi, dan saya pilih option ya, dan saya pilih full erase, dan ini saya pilih on untuk format flash adjustment-nya, dan ini F ya, udah bener ya drive-nya ini, dan saya akan klik format, dan saya akan klik OK. Oke, udah berhasil ya. Dan ini saya klik exit. Saya akan menjalankan lagi aplikasi Win32 Disk Imager-nya, dan saya akan klik icon folder ini, dan saya akan arahkan di desktop, dan saya akan pilih folder yang tadi saya buat, yaitu OS cloningan Raspberry Pi 4 CS32GB ini, dan saya akan pilih ini file hasil cloningannya, lalu akan saya klik open. Sekarang saya tinggal klik tombol right ini, akan memindahkan file hasil cloningannya ke dalam microSD yang kita hubungkan ke laptop ini ya. Jadi sekarang tinggal kita klik right, dan kita klik yes, dan sekarang tinggal kita tunggu proses dari instalasi OS Raspberry cloningannya. Oke, udah selesai, kita klik OK dan kita klik exit. Muncul seperti ini, kita close saja, kita close dan kita eject card readernya, dan saya lepas card readernya dari laptop saya. Dan selanjutnya saya akan hubungkan microSD ini, cloningan ini, ke Raspberry. Selanjutnya Raspberry-nya saya akan hubungkan ke listrik powernya, dan saya akan remote pakai VNC ya. Kita tunggu proses bootingnya. Oke, sudah berhasil ya. Dan ini saya menggunakan microSD yang telah terisi hasil cloningannya, dan sama persis ya dari microSD sebelumnya, yang artinya kita udah berhasil mengcloning microSD yang sebelumnya sudah kita proses cloning gitu ya. Dan seperti inilah tahapan-tahapannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.